Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu ibu akan mengabsen kalian satu-satu ya. Amar, Bella, Citra, Rahmat, Ramli, Zaki. Oh baik, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Ayo, semua berdiri. Ya, semua tahu kan lagu Kebunku? Lihat kebunku, yang itu tahu kan? Ayo, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Ya, tangan semua, silakan duduk. Nah dari lagu tadi ada yang tahu nggak mawar, melati dan lain-lainnya itu termasuk apa? Ya, termasuk tumbuhan. Ada yang tahu manfaatnya tumbuhan? Nah, itu akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kita bisa mengetahui manfaat tumbuhan bagi kita serta hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, anak-anak, ibu akan membacakan sebuah cerita. Simak baik-baik ya ceritanya, setelah itu akan ada pertanyaan. Setiap hari, Benny, adiknya, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambillah secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, nah Benny ini selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah pertanyaannya, dengar baik-baik ya anak-anak. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Ada yang tahu? Ya apa? Ya, yang adik Benny lakukan terhadap makanannya adalah dia menyanyikan makanannya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Ya, Benny menghabiskan makanannya. Lalu, manakah yang menurut kalian yang telah bersikap bijak terhadap makanannya? Dan jelaskan alasannya. Ya, benar. Benny yang telah bersikap bijak terhadap makanannya. Kenapa? Ya, karena dia telah menghabiskan makanannya. Lalu ketika adik Benny membuang makanannya, siapa saja yang dirugikan? Ya, yang dirugikan adalah orang tua, ada petani-petani, dan orang-orang lain ya. Nah, yang pertama orang tua kita. Ayah telah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, terutama kebutuhan makanan. Lalu yang kedua adalah ada ibu. Ibu telah susah payah memasak untuk kita, memasak makanan yang lezat agar kita bisa kenyang makannya. Yang kedua ada petani. Nah, petani bersusah payah menanam padi sampai tumbuh agar kita bisa makan. Nah, agar kita bisa memakan nasi gitu ya. Lalu selanjutnya, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, belum ya. Kenapa? Ya, karena dia membuang-buang makanannya. Lalu ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melakukan kewajibannya? Ya, sudah ya. Kenapa? Ya, karena dia menghabiskan makanannya dan tidak membuang-buangnya ya. Ya. Nah, ada yang tahu apa kesimpulan dari cerita tadi? Ya, silakan.
Ya, benar ya. Jadi kesimpulan dari cerita tadi, kita itu tidak boleh menghambur-hamburkan makanan. Kita harus mengambil secukupnya ya. Makanannya itu kita ambil secukupnya agar tidak terbuang dengan sia-sia. Oke. Nah, Ibu akan membagikan satu-satu ya, membagikan gambar. Nah, semua sudah dapat? Nah, perhatikan gambarnya anak-anak. Ini gambarnya. Ya. Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Kita lihat bersama-sama. Ini pada hari pertama, petani itu membajak sawahnya untuk menanam padi. Lalu padi ditanam pada hari ke-21 sampai 30 selama 9 hari ya, kurang lebih 9 hari. Lalu padi mulai berbiji itu pada hari ke-100. Lalu padi dipanen pada hari ke-120. Lalu padi diambil dari sawah pada hari ke-122. Lalu padi dijemur dan digiling pada hari ke-130. Nah, perjuangannya ya, padi itu harus dijemur dulu, lalu digiling agar dia bisa menjadi biji padi siap jadi pada hari ke-132. Nah, setelah itu barulah padinya menjadi nasi agar siap dimakan. Kita lihat adik-adik, bagaimana perjuangan petani untuk menanam padi, dan kita itu tidak boleh membuang makanan ya. Lihat bagaimana perjuangannya petani pada hari ke-1 sampai hari ke-132. Lama ya, lama, butuh waktu lama padi untuk tumbuh. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan makanan. Ya. Baik, untuk itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Zaki dengan Bella satu kelompok 1. Lalu Amar dan Citra kelompok 2. Lalu Zikri dan Rahmat. Ya, kalian kelompok 3 ya. Nah, ayo sekarang duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ya, ini Ibu akan bagikan lembar pekerjaannya. Ibu bagikan masing-masing ya. Nah, kalian mendiskusikan gambar ini dan menjawab pertanyaan yang ada ya. Pertanyaan yang ada di buku. Kalian buka bukunya ya. Pada halaman 97. Ada ya? Nah, kalian harus memperhatikan gambarnya, lalu menjawab satu-satu pertanyaan yang ada di buku. Baik, Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Nah, Ibu akan meminta perwakilan dari kalian, perwakilan kelompok untuk maju presentasi. Ya, silakan. Nah, setelah dari presentasi tadi, kita akan bahas bersama ya. Yang pertama itu apa yang dilakukan orang pada gambar pertama, pada gambar A? Ya, benar semua ya. Pada gambar A, orang tersebut menebang pohon ya, menebang pohon. Pada gambar B, ya dia menanam pohon. Kalau pada gambar C, ya dia mencabut tanaman ya. Lalu yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Yang gambar pertama, perhatikan gambar pertama, gambar A. Apakah ayo perhatikan gambar pertama. Apakah tindakan tersebut baik? Tidak ya. Dia menebang pohon, merusak tanaman. Yang bagian B bagaimana? Ya, baik ya, karena dia menanam tanaman. Lalu yang bagian C? Ya, yang bagian C tidak baik ya anak-anak, karena dia merusak tanaman, dia mencabut tanaman. Jadi nggak boleh ya adik-adik, anak-anak. Lalu yang selanjutnya, dampak bagi lingkungan. Yang A bagaimana?
Ya, buruk ya bagi lingkungan. Kenapa? Karena dapat menyebabkan longsor. Lalu yang kedua, dampak bagi lingkungan apa? Ya, dampak bagi lingkungan sangat baik ya, karena dia dapat menanam kembali tumbuhan, dapat menumbuhkan tumbuhan agar kita bisa bernafas. Manfaat tumbuhan kan salah satunya agar kita bisa bernafas, karena tumbuhan itu mengeluarkan oksigen ya. Lalu yang C, ya tidak baik ya anak-anak bagi lingkungan karena dapat merusak lingkungan sekitar. Lalu yang selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Yang pertama bagaimana? Yang gambar A. Ya, dapat melanggar hak ya, dapat melanggar hak orang lain. Kalau yang bagian B? Tidak ya, yang bagian B tidak melanggar hak orang lain. Kalau yang C? Ya, yang C juga ya, yang C itu tidak baik karena dapat melanggar hak orang lain. Lalu selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Yang A bagaimana? Ya, yang A belum ya. Kenapa? Ya, karena dia merusak tumbuhan, merusak tanaman, dia belum melakukan kewajibannya. Kalau yang bagian B bagaimana? Ya, yang bagian B sudah melakukan kewajibannya ya untuk menjaga lingkungan. Lalu yang C? Yang C juga ya, yang C itu belum melaksanakan kewajibannya. Nah, oke anak-anak, karena semua benar ya jawabannya, ya semua benar jawabannya. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan tugas individu ya. Ya, perhatikan ya anak-anak. Sekarang anak-anak keluar kelas untuk mencari tanaman yang sudah layu ya, daun-daun ya, daun-daun yang sudah berserakan. Kan di luar ada pohon, terus ada daun-daun yang sudah berserakan ya. Sekarang Ibu kasih waktu 1 menit kalian untuk mengumpulkan daun-daun tersebut. Ya, sekarang. Oke. Sudah oke, sekarang. Nah, anak-anak sudah mengumpulkan daun-daun? Sudah semua ya. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih contoh. Contohnya ya. Contoh ini, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kupu-kupu. Nah, kalian membuat sebuah kolase itu seperti ini ya. Nah, lalu daun-daun yang telah kalian kumpulkan, kalian tempel ke dalam gambar ini ya. Kalian tempel satu-satu di sini. Ya, jangan sampai keluar garis, oke? Tempelkan daun-daunnya di sini ya. Gambarnya tertutupi dengan daun-daun ya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup? Ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Nah, Ibu bantu ya. Yang tidak bisa menggambar, nanti Ibu gambarkan ya. Nah, sudah? Sudah semua? Nah, sekarang tugasnya dikumpul. Nah, dikumpul ya. Ibu akan nilai. Besok ya Ibu berikan penilaiannya. Nah, sudah semua? Karena sudah dikumpulkan semua, nih ya, Ibu akan nilai, Ibu akan memberikan besok. Karena sudah sampai di penghujung, Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan. Ya, silakan. Ya, benar ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini, pembelajaran hari ini, kita itu tidak boleh merusak tanaman. Terus kalau kita makan, kita harus mengambil secukupnya ya. Kita dapat memanfaatkan tanaman-tanaman yang seperti contoh tadi, contoh kalian membuat sketsa gambar itu ya. Tugasnya kalian ini, itu contohnya salah satu contoh agar kita bisa memanfaatkan tumbuhan. Jadi tidak boleh tumbuhan yang masih hidup ya, tumbuhan yang sudah daun-daun yang sudah berguguran itu kita dapat memanfaatkannya untuk menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa, karya yang telah kalian buat ini. Nah, untuk itu Ibu akan sebelum pulang Ibu akan berikan sebuah pesan kepada kalian agar kalian itu jangan membuang-buang makanan. Kita harus mengambil secukupnya ya, mengambil secukupnya makanan.
kita tidak boleh membuangnya. Dan kita dapat memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan sekitar itu seperti yang kalian lakukan ya. Nah, sebelum pulang anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk itu Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.